Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan belajar akuntansi syariah. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan juga tekan tombol lonceng biar nanti kalau saya upload video baru dapat pemberitahuan ya. Oke deh. Pengertian akuntansi syariah. Kan sudah banyak pakar tuh yang memberikan definisi akuntansi syariah. Kalau menurut saya, akuntansi syariah sebenarnya adalah pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan, tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan juga konsep-konsep yang sudah ada dalam Al-Quran, sehingga nanti laporan keuangan yang dihasilkan lebih dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat atau hablum minannas dan juga dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk sejarah akuntansi syariah itu sendiri sudah ada ya sejak zaman Rasulullah itu, sejak tahun ke-13 Hijriah sudah mulai memperbaiki sistem perekonomian. Oke, yang tadinya masih ada riba, penipuan dan lain sebagainya itu sudah mulai dibersihkan. Bahkan waktu itu Nabi sudah mulai membentuk pengawas keuangan. Karena apa? Dulu kan sudah ada Baitul Mal ya. Dan juga sudah diwajibkan zakat fitrah, zakat mal begitu. Maka penghitungan zakat itu kan dasarnya adalah penghasilan kalau zakat mal ya, dan 1 tahun, dalam 1 tahun gitu. Kalau akuntansi terkenal istilah cut off ya, cut offnya 1 tahun. Zakat juga haul harus 1 tahun. Berapa zakat yang berapa zakat yang harus dibayarkan, berarti harus tahu pencatatan selama 1 tahun itu berapa penghasilannya, sehingga diketahui berapa zakat yang harus dibayarkan. Oke. Tujuan akuntansi dalam Islam itu salah satunya adalah untuk memelihara uang. Memelihara uang ini di sini untuk perputarannya ya, harus karena uang nggak boleh berhenti gitu. Juga untuk eksistensi pencatatan itu sangat penting ketika ada perselisihan. Dan juga tujuan akuntansi syariah itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan, karena ya sama dengan akuntansi konven ya, itu kan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan juga untuk menentukan hasil-hasil usaha, berapa sih yang harus disakatkan gitu, untuk menentukan besaran zakat seperti yang saya sebutkan tadi. Selain itu juga menentukan dan menghitung hak-hak kawan-kawan yang berserikat atau orang-orang yang berserikat. Dulu kan sudah ada sistem musyarakah, jadi di mana kerjasama antar beberapa orang gitu. Ada yang sebagai sahibul mal, ada yang bekerja untuk keahlian kayak gitu, dia mengelola begitu. Dan juga untuk menentukan imbalan, balasan, dan juga sanksi kalau memang ada sanksi yang harus dikenakan kayak gitu. Oke, untuk jenis-jenis akuntansi dalam Islam itu banyak ya. Ada akuntansi pendanaan, akuntansi mudorobah, musyarakah, murabahah, ijarah, istisna, salam. Itu insya Allah nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, kalau prinsip-prinsip akuntansi syariah yang sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 282 itu ada 3, yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Pertanggungjawaban ya memang akuntansi itu atau nanti yang ujung laporan keuangan itu harus bukti kita untuk mempertanggungjawabkan amanah yang telah kita emban baik kepada manusia maupun kepada Allah. Juga keadilan, makanya harus berapa sih yang harus dibagikan, berapa sih yang harus disakatkan begitu. Dan juga kebenaran, prinsip kebenaran ini sebenarnya ini inheren ya, karena adil tapi juga harus benar. Oke, kalau prinsip
akuntansi syariah menurut Syafi'i Antonio itu ada legitimasi muamalat. Di sini kewajiban masyarakat atau kita gitu ya untuk menolak hasil dari pencatatan kalau memang itu terjadi keraguan gitu. Makanya harus ada legitimasi muamalat. Yang selanjutnya adalah entitas spiritual. Kalau dibilang syahsiyah iktibariyah gitu ya, itu sebenarnya sama dengan prinsip akuntansi konven ya. Harus ada pemisahan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan atau perserikatan begitu. Yang selanjutnya adalah prinsip istimroriyah atau kontinuitas, sama dengan konven ya. Jadi akuntansi syariah ini juga harus berpandangan bahwa perusahaan akan berjalan terus gitu. Jadi going concern lah ya. Juga harus mukobalah. Prinsip selanjutnya adalah mukobalah atau matching. Ya, ini adanya sebab dan akibat. Kalau di prinsip akuntansi konven itu ya ada matchingnya itu bisa pakai debit kredit gitu ya. Karena ada yang bertambah, ada yang berkurang atau masing-masing bertambah tetapi beda penempatan konsep gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita barokah dan juga jadi jariyah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.